Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat subscribe yang dirahmati Allah SWT, mari kita tajukkan diri kita untuk mendengarkan satu kisah, yaitu kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Syekh Mujahid rahmatullah alaihi menceritakan tentang sholat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Jika mereka telah berdiri tegak untuk sholat, mereka laksana kayu yang terpaku ke bumi. Mereka tidak bergerak sedikit pun selain gerakan sholat. Dari kitab Tarikhul Khulafa. Para ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma mempelajari sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajarinya langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan salat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diikuti oleh Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Syekh Thabit rahmatullah alaihi berkata, jika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berdiri salat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi. Seseorang berkata, demikian lama Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tenang di atas punggungnya. Ia pernah ruku semalam suntuk hingga subuh. Kadangkala ia menghabiskan malamnya hanya dengan sujud. Pernah ketika terjadi pertempuran, Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu sedang sholat di dalam masjid. Tiba-tiba dinding masjid terkena peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang di antara jenggot dan lehernya. Namun ia tidak goyah dan tidak memendekkan ruku serta sujudnya. Pada saat lain, ketika ia sedang sholat, anaknya yang bernama Hashim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Tetapi Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampaknya ada keributan. Apakah yang telah terjadi? Istrinya menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anak ini hampir mati, tetapi engkau tidak mengetahuinya. Ia menyahut, celakalah kamu jika aku memperhatikan hal lain dalam sholatku, maka bagaimanakah sholatku? Dari kitab Hidayah dan lainnya. Pada akhir zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun begitu keadaannya, jika orang mengatakan kepadanya bahwa waktu sholat telah tiba, ia segera mengerjakannya dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering sholat sepanjang malam dan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, dari kitab Muntahab Kanzul Umal. Sedangkan kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika tiba waktu sholat, tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seseorang bertanya, mengapa keadaanmu menjadi seperti ini? Ia menjawab, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang diberikan Allah SWT kepadaku, yang langit, bumi, dan gunung tidak mampu memikulnya. Seseorang bertanya kepada Syekh Khalaf bin Ayyub rahmatullah alaih, apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika sholat? Ia menjawab, seorang penjahat yang dicambuk polisi. Ia akan berusaha bersabar tanpa bergerak sedikit pun, dan ia akan membanggakan diri dengan berkata, meskipun aku dipukuli, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku? Jika aku berdiri di hadapan Robku, lalu aku terganggu hanya karena seekor lalat? Sewaktu akan mendirikan sholat, Syekh Muslim bin Yasar rahmatullah alaihi berkata kepada keluarganya, teruskanlah pembicaraan kalian, aku tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan. Suatu ketika ia sholat di Masjid Jami' Basrah. Tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana. Tetapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi.
Syekh Hatim Asam rahmatullahi alaih ditanya tentang bagaimana keadaan sholatnya. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba, setelah berwudu, aku berjalan ke tempat sholat. Lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Kemudian aku berdiri memulai sholat. Saat itu kubayangkan Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas sirat. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Selanjutnya aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan hudu. Dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap. Apakah sholatku ini diterima atau tidak? Dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, saya telah membacakan satu kisah, yaitu kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.